Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renada Mutia Intan dari Stikes Bakti Tunasusada Tasikmalaya, Prodi S1 Farmasi dengan NIM 31119102. Di sini saya akan menjelaskan terkait review jurnal formulasi krim anti jerawat untuk memenuhi salah satu tugas teknologi formulasi sediaan semi-solid. Adapun kelima jurnal tersebut berisikan tentang formulasi krim anti jerawat yang terbuat dari bahan aktif bahan alam. Kenapa saya lebih tertarik membahas krim anti jerawat dengan bahan aktifnya bahan alam? Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa bahan alam ini memiliki efek samping yang lebih rendah dibanding dengan bahan sintetik. Adapun kelima jurnal tersebut ialah yang pertama berjudul Formulasi Krim Anti Jerawat Kombinasi Ekstrak Daun Sirsak atau Annona muricata L dan Daun Jambu Biji atau Psidium guazapa L. Pengarangnya Rika Yulianti, penerbitnya Program Studi S1 Farmasi Stikes Bakti Tunasusada Tasikmalaya pada tahun 2015. Yang kedua berjudul Formulasi Sediaan Krim Anti Jerawat Ekstrak Etanol Daun Kersen ataupun Tingia Calabura L. Pengarangnya Novi Alfianti dan Hairani Fitri. Penerbitnya Fakultas Farmasi dan Kesehatan Umum Institut Kesehatan Helvetia tahun 2018. Yang ketiga berjudul Formulasi Krim Anti Jerawat Ekstrak Etanol Kulit Pisang Kepok atau Musa Balbisiana Cola. Pengarangnya Airudia Trika Yulianti dan Indra. Penerbitnya Program Studi S1 Farmasi Stikes Bakti Tunasusada Tasikmalaya pada tahun 2020. Yang keempat berjudul Uji Aktivitas Antibakteri Sediaan Krim Anti Jerawat Ekstrak Etanol Terpurifikasi Daun Sirih atau Piper Betel L dengan basis punishing krim terhadap Propionobacterium acne. Pengarangnya adalah Nur Alizah, Peri Indra Dewi Armadani, Parawansa dan juga Auli Pratiwi. Penerbitnya Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo pada tahun 2018. Dan yang terakhir berjudul Uji Aktivitas Antibakteri dari Sediaan Krim Ekstrak Etanol Herba Tumbuhan Balsem atau Foligala panicula L terhadap bakteri Propionobacterium acnes penyebab jerawat. Pengarangnya yaitu Helen Angelina Simanjuntak dan Kasta Guring. Penerbitnya Program Studi Farmasi Stikes Senior Medan pada tahun 2020. Untuk selanjutnya ialah pendahuluan. Bahwasanya kulit merupakan organ terluar penyusun tubuh manusia yang letaknya paling luar dan berfungsi untuk menutupi seluruh permukaan tubuh. Nah, letak paling luar inilah yang menyebabkan kulit yang pertama kali menerima rangsangan, baik itu rangsangan sentuhan, rasa sakit ataupun perubahan buruk dari luar yang lainnya. Nah, hal ini juga yang menyebabkan kulit rentan terkena penyakit. Adapun penyakit umum yang biasanya terjadi pada kulit ialah jerawat ataupun acne vulgaris. Nah, jerawat merupakan inflamasi kronik yang terjadi pada unit polisebaceus yang biasanya terjadi pada usia remaja di mana adanya perubahan aktivitas hormon di dalam tubuh. Nah, jerawat merupakan penyakit yang disebabkan karena banyak faktor ataupun multifaktorial. Di antaranya ialah hiperkeratinisasi polikuler, kolonisasi bakteri Propionobacterium acnes, inflamasi dan juga adanya peningkatan produksi sebum. Nah, obat yang biasanya digunakan untuk pengobatan jerawat ialah obat dari bahan sintetis yang memiliki khasiat sebagai antibiotik. Ternyata obat antibiotik ini memiliki efek yang buruk atau kurang baik pada kulit. Di antaranya ialah iritasi, kulit menjadi kemerahan, gatal, rasa panas dan juga rasa menyengat. Ada konsep ektunatur ataupun kembali ke alam merupakan istilah untuk pengobatan yang menggunakan bahan aktif bahan alam. Nah, ternyata obat yang menggunakan bahan aktif bahan alam ini lebih banyak disukai karena memiliki efek samping yang lebih rendah dibanding dengan obat yang terbuat dari bahan sintetis. Nah, adapun tumbuhan yang biasanya digunakan untuk pengobatan jerawat diantaranya ialah daun sirsak, daun jambu biji, daun kersen, tumbuhan balsem, ada kulit pisang kepok, ada daun sirih dan lain sebagainya. Dan ini akan dibahas pada jurnal yang saya review. Nah, lalu ada formulasi sediaan untuk kosmetik yang biasanya digunakan ialah krim. Nah, krim merupakan sediaan semi solid ataupun setengah padat yang mengandung tidak kurang dari air 60% yang ditujukan untuk pemakaian topikal. Nah, krim ini juga cocok untuk dijadikan pengobatan jerawat.
Nah, adapun keuntungan dari krim diantaranya ialah kemampuan penyebarannya yang baik, lalu mudah diaplikasikan ataupun dioleskan pada kulit, mudah dicuci dengan cara dibersihkan dengan menggunakan air, dan juga bisa digunakan untuk luka basah. Nah, pada jurnal yang akan saya bahas yaitu formulasi krim anti jerawat yang disebabkan karena kolonisasi bakteri Propionum bacterium acne. Nah, adapun metode penelitian dari kelima jurnal tersebut, poin-poin metode penelitian di dalamnya ialah ada sampel, ada bahan, ada metode ekstraksi, ada pemeriksaan parameter ekstrak, ada screening fitokimia, dan juga pengujian aktivitas antibakteri ekstrak. Nah, pada jurnal pertama menggunakan sampel daun sirsak atau Annona muricata L dan daun jambu biji atau Psidium guazapa L. Bahannya terdiri dari fase minyak dan juga fase air, yang dimana fase minyaknya terdiri dari parafin liquidum, asam stearat, dan juga adep selanae. Lalu fase airnya terdiri dari sodium benzoat, tea, dan juga aquades. Untuk metode ekstraksinya yaitu menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 96%. Pemeriksaan parameter ekstraknya yaitu menggunakan uji organoleptik, randemen, kadar air ekstrak, dan juga susut pengeringan. Nah, screening fitokimianya menghasilkan senyawa alkaloid, tanin, polifenol, saponin, dan juga flavonoid. Lalu pengujian aktivitas antibakteri ekstraknya menggunakan difusi cakram. Pada jurnal yang kedua menggunakan daun kersen atau Muntingia calabura L. Bahannya fase minyaknya ialah asam stearat, adep selanae, dan juga parafin cair. Fase airnya triethanolamin ataupun tea, dan juga aquades. Metode ekstraksinya yaitu menggunakan maserasi dengan pelarut etanol 96%. Adapun pemeriksaan parameter ekstraknya di sini tidak dijelaskan. Untuk screening fitokimianya mengandung senyawa flavonoid. Pengujian aktivitas antibakteri ekstraknya tidak dijelaskan juga. Yang ketiga, dengan menggunakan sampel kulit pisang kepok atau Musa balbisianacola. Bahannya fase minyaknya terdiri dari parafin cair, adep lanae, dan juga asam stearat. Fase airnya triethanolamin ataupun tea, dan juga DMDM hidanton. Nah, metode ekstraksinya dengan menggunakan maserasi dengan pelarut etanol 96%. Adapun pemeriksaan parameter ekstraknya di sini ada screening fitokimia dan juga kadar air. Untuk screening fitokimia menghasilkan senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, dan juga tanin. Untuk pengujian aktivitas antibakteri ekstraknya dengan metode sumuran. Pada jurnal yang keempat dengan menggunakan sampel daun sirih atau Piper betel L dengan bahan fase minyaknya asam stearat dan juga setil alkohol. Fase airnya yaitu gliserin, triethanolamin, dan juga aquades dengan metode ekstraksi maserasi dengan pelarut etanol 96%. Pemeriksaan parameter ekstraknya yaitu organoleptik, randemen, kadar air, ekstrak, dan juga susut pengeringan. Adapun screening fitokimianya yaitu menghasilkan senyawa alkaloid, saponin, tanin, dan juga flavonoid. Pengujian aktivitas antibakteri ekstraknya yaitu dengan cara memasukkan media agar darah atau blood agar base ke dalam cawan Petri. Pada jurnal yang kelima dengan menggunakan sampel balsam atau Polygala paniculata L dengan bahannya dengan fase minyaknya yaitu asam stearat dan juga setil alkohol. Fase airnya yaitu gliserin, tea, aquades, metil paraben, dan juga propil paraben. Metode ekstraksinya yaitu maserasi dengan pelarut etanol 96%. Pemeriksaan parameter ekstraknya tidak dijelaskan. Screening fitokimianya menghasilkan flavonoid, saponin, tanin, steroid, dan juga triterpenoid. Pengujian aktivitas antibakteri ekstraknya tidak dijelaskan. Nah, jadi pada metode penelitian dari kelima jurnal tersebut menggunakan metode
karena pembahasan kali ini terfokus pada krimnya, yaitu pada pembuatan krim anti jerawat, maka saya akan membahas bahan dasar yang digunakan beserta zat tambahan yang digunakan dari masing-masing jurnal tersebut. Nah, pada judul formulasi krim anti jerawat, kombinasi ekstrak daun sirsak ataupun Annona muricata L dan daun jambu biji ataupun Psidium guazapa L, bahan dasarnya ialah parafin liquidum, adep selanae, asam stearat dan juga aquades. Kalau zat tambahannya, yang pertama ada zat pengemulsi yaitu TEA atau triethanolamin, dan pengawetnya ialah memakai sodium benzoat. Nah, pada jurnal yang kedua yang berjudul formulasi sediaan krim anti jerawat ekstrak etanol daun kersen atau Muntingia calabura L, menggunakan bahan dasar asam stearat, adep selanae, parafin cair dan aquades. Zat tambahannya, yang pertama zat pengemulsinya triethanolamin, zat pengawetnya nipagin dan juga nipasol, zat pewanginya ialah parfum. Lalu pada judul yang ketiga yaitu formulasi krim anti jerawat ekstrak etanol kulit pisang kepok atau Musa balbiciniacola, bahan dasarnya asam stearat, adep selanae, parafin cair dan juga aquades. Zat tambahannya, zat pengemulsinya yaitu triethanolamin dan zat pengawetnya yaitu DM hidantoin. Pada jurnal yang selanjutnya yang berjudul uji aktivitas antibakteri sediaan krim anti jerawat ekstrak etanol terpurifikasi daun sirih atau Piper Bentel L dengan basis punishing cream terhadap Propionibacterium acne, bahan dasarnya asam stearat dan juga aquades. Zat tambahannya berupa zat pengemulsi dari triethanolamin dan juga setil alkohol, zat pengawetnya metilparaben, propilparaben, emoliennya gliserin. Lalu pada jurnal terakhir berjudul uji aktivitas antibakteri dari sediaan krim ekstrak etanol herba tumbuhan balsam atau Polygala paniculata L terhadap bakteri Propionibacterium acne penyebab jerawat, bahan dasarnya asam stearat dan juga aquades dengan zat tambahannya berupa zat pengemulsi setil alkohol dan juga triethanolamin, zat pengawetnya metilparaben dan juga propilparaben, emoliennya gliserin. Yang selanjutnya yaitu screening fitokimia. Nah, kenapa harus dilakukan screening fitokimia? Karena bahan aktif yang digunakan berasal dari bahan alam, maka harus dilakukan screening fitokimia untuk mengetahui senyawa apa saja yang terdapat di dalam bahan alam tersebut. Nah, dari kelima jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel yang digunakan untuk formulasi krim anti jerawat mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, tanin dan juga terpenoid. Nah, bagaimana senyawa-senyawa tersebut dapat berfungsi sebagai anti jerawat atau antibakteri? Mekanismenya sebagai berikut. Nah, yang pertama, untuk mekanisme kerja flavonoid, senyawa antimikroba dapat dibagi menjadi 3, yaitu menghambat sintesis asam nukleat, menghambat fungsi membran sel, dan menghambat metabolisme energi. Nah, mekanisme antibakteri flavonoid menghambat sintesis asam nukleat adalah cincin A dan juga cincin B yang memegang peranan penting dalam proses ikatan hidrogen dengan menghambat pembentukan DNA dan juga RNA. Nah, flavonoid menyebabkan terjadinya kerusakan permeabilitas dinding sel bakteri, mikrosom dan juga lisosom. Senyawa selanjutnya yaitu senyawa alkaloid yang memiliki mekanisme penghambatan dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri. Nah, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut. Senyawa yang selanjutnya yaitu senyawa tanin, merupakan senyawa aktif metabolit sekunder yang diketahui mampu atau mempunyai beberapa khasiat yaitu antibakteri. Nah, tanin dapat menghambat pertumbuhan mikroba dengan mekanisme perusakan dinding sel mikroba dan juga membentuk ikatan protein
protein fungsional sel mikroba. Tanin juga merupakan senyawa yang bersifat lipofilik sehingga mudah terikat pada dinding sel dan mengakibatkan kerusakan dinding sel, menurut Sudira dan kawan-kawan pada tahun 2011. Senyawa tanin juga dapat menghambat enzim reverse transkriptase dan DNA topoisomerase sehingga sel bakteri tidak terbentuk. Septiana dan kawan-kawan pada tahun 2016. Nah, senyawa yang selanjutnya yaitu senyawa terpenoid. Nah, sebagai antibakteri adalah bereaksi dengan poron atau protein transmembran pada membran luar dinding sel bakteri. Nah, membentuk ikatan polimer yang kuat sehingga mengakibatkan rusaknya porin atau protein transmembran. Nah, rusaknya porin atau protein transmembran ini merupakan pintu keluar masuknya senyawa, akan mengurangi permeabilitas dinding sel bakteri dan kekurangan nutrisi. Nah, sehingga pertumbuhan bakteri itu terhambat atau bahkan mati, menurut Yapin pada tahun 2014. Nah, senyawa selanjutnya yaitu ada senyawa saponin, memiliki efek antibakteri dan juga anti jamur dengan mengganggu gugus monosakarida dan turunannya. Nah, mekanisme kerja saponin yaitu dengan dapat menyebabkan kebocoran protein dan enzim di dalam sel. Nah, saponin memiliki zat aktif permukaannya mirip dengan deterjen. Nah, akibatnya saponin dapat menurunkan tegangan permukaan dinding sel bakteri dan merusak kelangsungan hidup bakteri. Nah, saponin ini berdifusi melalui membran sel dan juga dinding sel yang rentan, kemudian mengikat membran sitoplasma sehingga mengganggu dan sekaligus mengurangi kestabilan membran sel. Nah, hal ini menyebabkan sitoplasma bocor keluar dari sel yang mengakibatkan kematian sel, menurut Harbon pada tahun 1987. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi sediaan. Nah, dari kelima jurnal tersebut, jurnal pertama evaluasi sediaannya yaitu organoleptik, pH, homogenitas, viskositas, dan juga daya sebar. Dengan kesimpulannya bahwa krim kombinasi ekstrak daun sirsak atau Annona muricata L dan daun jambu biji atau Psidium guazava L, Propionibacterium acnes memiliki aktivitas antibakteri secara in vitro terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Nah, berdasarkan hasil evaluasi sediaan krim kombinasi ekstrak etanol daun sirsak atau Annona muricata L dan daun jambu biji atau Psidium guazava L yang dibuat baik selama masa penyimpanan 28 hari. Pada jurnal yang kedua dengan evaluasi sediaannya yaitu organoleptik, homogenitas, pH, uji iritasi terhadap sukarelawan. Kesimpulannya bahwa ekstrak etanol daun kersen ataupun Muntingia calabura L sebagai anti jerawat dapat diformulasikan ke dalam bentuk sediaan krim untuk penggunaan topikal. Nah, sediaan krim ekstrak etanol daun kersen atau Muntingia calabura L yang dibuat tidak menimbulkan iritasi pada kulit dan bentuk relatifnya baik. Jurnal yang ketiga dengan menggunakan evaluasi sediaan organoleptik, pH, homogenitas, viskositas krim, dan juga daya sebar dengan diperoleh kesimpulan bahwasanya kulit pisang kepok atau Musa balbisianacola memiliki aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium acnes dan semua formulasi memiliki aktivitas antibakteri dengan konsentrasi ekstrak 30% merupakan formula yang memiliki efektivitas paling tinggi. Nah, pada jurnal yang keempat dengan evaluasi sediaan organoleptik, viskositas, daya sebar, pH, dan juga uji tipe minyak dalam air dengan kesimpulan bahwasanya sediaan krim ekstrak terpurifikasi daun sirih atau Fever Battle dengan konsentrasi 0,5%, 1%, 1,5%, dan juga 2% memiliki aktivitas anti jerawat dengan nilai daya hambatnya masing-masing ya, sebesar 1,41 mm, 5,33 mm, 9,58 mm, dan 13 mm terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Nah, formula sediaan krim
krim ekstrak terpurifikasi daun sirih stabil secara fisik selama penyimpanan di tinjau dari pengamatan organoleptik, pH, viskositas, daya sebar, pH, dan juga uji krim tipe minyak dalam air. Nah, pada jurnal yang kelima, dengan menggunakan evaluasi sediaan diameter zona hambat, diperoleh kesimpulan bahwa sediaan krim ekstrak etanol berupa tumbuhan balsam ataupun Polygala paniculata L efektif dalam menghambat bakteri Propionibacterium acne penyebab jerawat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kelima jurnal tersebut, baik itu krim dengan ekstrak daun sirsak, daun jambu biji, daun kersen, kulit pisang kepok, daun sirih, dan juga tumbuhan balsam, memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Propionibacterium acne penyebab jerawat dan dapat diformulasikan menjadi sediaan krim untuk pemakaian topikal. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.